Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal Cahaya Nugraha, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang teori komunikasi massa, yakni Use and Gratification Theory. Jadi ini adalah salah satu teorinya ya tentang komunikasi massa. Baik, yang pertama kita sebelum masuk ke tentang teorinya, ada tiga tokoh di dalam PPT ini, yaitu Elio Katz, J.K. Blumler, dan M. Gurvitz. Jadi siapa Eliokas ini? Eliokas ini adalah seorang profesor di University of Jerusalem, profesor komunikasi tentunya. Jadi ketika pada waktu itu muncul suatu esai atau teori tentang media yang mempengaruhi halayak, Eliokas ini bertanya dengan membalik pertanyaan, di mana yang awalnya bagaimana media mempengaruhi halayak, Eliokas membalik pertanyaannya menjadi bagaimana jika halayak itu pengaruh halayak, apa yang dilakukan halayak terhadap media itu. Sehingga karena pertanyaan beliau ini muncullah ilmuwan-ilmuwan untuk membahas teori-teori baru, yaitu teori salah satunya ya teori ini. Lalu ada juga J.G. Blumler. Beliau ini bersama dengan Eliokas juga mengembangkan teori uses and gratification. J. Blumler ini adalah seorang profesor dari University of Maryland. Beliau ini jadi gagasannya itu di mana komunikasi massa ini berada pada kebutuhan media itu terletak pada halayaknya. Jadi halayak yang memilih medianya. Lalu ada Michael Gurvitz. Beliau ini juga sama profesor di University of Maryland, di mana media massa itu berada pada aspek sosial dan kebutuhan psikologis halayaknya. Jadi itu mereka bertiga ini mengembangkan teori uses, teori gratification gitu. Lalu mengapa kita mengkonsumsi media? Jadi kan pada awalnya sebelum teori ini itu media itu mempengaruhi halayak sehingga lebih ke doktrin. Jadi media halayak itu tidak bisa apa-apa. Jadi kita nggak bisa memilih media kita. Sedangkan di teori ini lebih jelas konsumsi media itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika tokoh tersebut itu ada tiga aspek utama, yaitu kita mengonsumsi media itu karena entertain atau karena hiburan semata untuk lepas dari ketegangan duniawi. Jadi tujuannya ya untuk menghibur diri, bisa menonton film, menonton show, atau bahkan bermain game mungkin. Lalu ada juga information, yaitu kebutuhan dan informasi dari lingkungan sekitar, juga bisa pendidikan juga termasuk. Tapi ini bukan hanya tentang bahwa kita melihat berita itu seolah-olah berita mempengaruhi kita. Enggak. Jadi sebenarnya kita itu melihat berita karena keingintahuan kita saja. Ya karena kita melihat berita, ya karena ingin tahu saja karena informasi tersebut. Dan bukan hanya berita, bisa juga dalam bentuk dokumenter gitu. Lalu ada juga social interaction. Jadi ini dorongan untuk menggunakan media dalam rangka melanggengkan hubungan dengan individu lain. Jadi ada salah satu contoh unik, yaitu ketika kita melihat suatu tokoh terkenal, ketika kita melihat tokoh tersebut melakukan vlog, melakukan apa interaksi dengan para halayaknya, kita itu seakan-akan kita kenal beliau, kita kenal sosok tersebut, sehingga seakan-akan ada eh, interaksi antara mereka berdua atau mereka tokoh tersebut dengan kita. Sehingga padahal kita itu nggak kenal, mereka orang tokoh tersebut tidak kenal kita, tapi kita seakan-akan melibatkan interaksi. Lalu ada juga personal identity. Ini lebih ke ketegasan kehidupan seseorang, menegaskan diri kita sendiri. Ada banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu majalah. Ketika kita melihat majalah pria, majalah apa, itu melihat tentang diri kita sendiri. Oh, kita itu seperti ini, gitu. Lalu juga bisa saat kita melihat suatu hal ke orang lain dan orang lain merasakan sesuatu hal yang buruk atau suatu hal apa, lalu kita merasakan empati, kita uh, merasakan hal yang sama, merasakan kita berada pada identitas yang sama, itu juga termasuk salah satu komponen utama. Jadi itu adalah 4 contoh ya
4 komponen utama dari user gratification. Lalu kesimpulannya, jika yang di pertama itu kan teori-teori yang lain itu bahwa khalayak itu pasif, khalayak itu hanya bisa pasrah terhadap apa saja yang media katakan. Sedangkan di sini khalayak itu aktif, bebas memilih. Yang kedua juga sama ya, khalayak bebas menyeleksi media dan program-programnya, sehingga ya kita bebas memilih apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, orang bisa menyadari kepentingan dan motifnya dalam kasus tertentu. Jadi kita itu bisa sadar saat kita melihat ini itu sesuai dengan kebutuhan kita dalam menanggapi kasus tertentu, sesuai dengan apalah kebutuhannya. Jadi pada dasarnya kita bebas menentukan media apa yang akan kita pilih untuk memuaskan kebutuhan kita sesuai dengan namanya uses and gratification, kebutuhan. Mungkin itu saja, sekian ya, terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata, mohon maaf juga ada bila audio tidak terdengar, bila penyampaian kurang jelas mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.